Sekarang kita masuk ke bagian update user, yang mana saya mau sisipkan sebuah link di bagian detail usernya, supaya ketika diklik otomatis diarahkan ke halaman update. Untuk itu kalian buka template detailnya di folder user. Yang pertama, saya akan berikan dua fasilitas untuk edit dan delete. Nanti delete untuk proses hapus data. Saya akan menggunakan elemen A biasa dengan mengarahkan ke /user /id/edit. Tulisan linknya edit, begitupun untuk link delete-nya. Saya tulis user /id. Nanti untuk delete tekniknya beda, tapi yang akan saya bahas untuk edit data dulu, karena ketika kamu melakukan hapus data, kamu perlu mengirimkan request method bertipe delete. Begitupun untuk proses update submit-nya, kamu perlu mengarahkan ke request method yang tipenya put, sesuai dengan routing yang sudah kamu buat. Tapi sebelum ke arah sana, saya siapkan dulu saja link edit untuk form submit-nya yang bisa langsung diakses melalui metode get. Perhatikan untuk ID-nya, saya ambil ID-nya dari database yang kita generate dari user._id. Harusnya nanti ID-nya sudah dinamis tergantung halaman detail apa yang sedang kamu tuju. Berarti di dalam routing usernya, kamu siapkan router baru. Saya akan copy paste router get. Get itu melalui URL /user/id/edit. Ini URL untuk halaman edit yang kita arahkan ke metode edit. Untuk routingnya sudah selesai. Setelah itu kamu bisa buat template editnya di dalam folder user. Seperti biasa, kalian boleh copy paste. Tapi di sini saya sudah buat template untuk edit formnya. Silakan kalian copy paste dari form registrasi. Nanti tinggal kamu edit saja judulnya serta tombolnya. Tapi yang jelas di dalam formnya saya mau arahkan ke /user/id sebagai action formnya, sedangkan metodenya tetap menggunakan post. Terus form editnya terdiri dari nama dan email. Saya tidak akan mengubah password, jadi cukup nama dan email. Lalu secara default di masing-masing input formnya sudah ada data user yang mau diedit. Berarti di dalam controller user, kita perlu menyediakan data user yang spesifik untuk dikirimkan ke dalam template editnya. Karena kita sudah mengarahkan routingnya ke dalam metode edit, maka kamu perlu buat function edit, pisahkan dengan koma. Saya buat function editnya di atas function update. Diperhatikan penulisannya. Lalu tugasnya sebenarnya sama seperti method show, di mana saya akan melakukan query find by ID sesuai dengan URL ID-nya. Saya bisa copy, saya paste di sini. Jangan lupa kita pasang request response di function edit, ambil parameter ID-nya, lakukan query, tinggal kalian cek saja seperti biasa. Kalau ada error, konsolok pesan errornya. Tapi kalau berhasil, konsolok data user, atau kalian langsung merender template pages user edit. Sekaligus kalian bawa datanya ke sana. Dengan begitu, kamu sudah bisa mengakses objek user ini di dalam susunan HTML-nya. Saya akan cetak di masing-masing inputannya pakai atribut value. Supaya lebih cepat, saya copy lalu saya paste di sini. Untuk namanya, value untuk emailnya juga sama, tapi dapatnya dari user.email. Dan satu lagi, saya buat input tipe hidden untuk ID-nya. Namanya saya tentukan nama-nama inputannya, value-nya dari data ID user_ID. Karena secara
umum ketika kamu melakukan update data, pasti update data berdasarkan ID yang unik. Maka dari itu, ID-nya kita sertakan. Ini juga harusnya user underscore ID. Saya akan arahkan ke URL ini. Harusnya sampai di sini sudah oke. Kalian boleh simpan dan jalankan aplikasinya. Sekarang kalau kamu lihat di bawah sini ada URL yang valid. Saya edit data user yang kedua. Saya kembali pilih user yang lain, edit, maka datanya sudah berubah sesuai dengan parameter URL yang kamu tuju. Kalau kamu inspect elemen, di bagian struktur formnya ada tipe hidden yang sudah kalian generate di dalam template-nya. Tugas berikutnya, kita akan mencoba membuat proses update data. Semoga teman-teman juga berhasil supaya kita bisa melanjutkan ke proses berikutnya.